طلعته والليل دجى من وفرته فقال رسلا فضلا وعلا وهدى السبل بهلالته وهدى السبل بهلالته
La ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma shallaina ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu hawadu diha ila sayyidina wa sami'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila ruhi Ahmad Isal Muhajir wa wusulihi qurhi summa alwahi sadatina wa qudratna fakimadam wa ila arwahi sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa qurihim bi annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum summa ila arwahil man ijtamala huna bi sababihim ij'alillahumma sawaba dzalika minna nurasata la ubaina yadihim Allahumma anjal ijaballahum minan nar wa isqallahum minan nar wastira allahum minan nar wa bika allahum minan nar wa yadatallahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abihim anhum wa walidina wa walidikum wa muatina wa muatikum wa matil muslimaka fatanamma rumma ila arwahi awliyaika Allah ya Allah wa yusuf ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan ila ruhi Ustadul Fadil As-Syekh Muhammad Asad Abnu Abdullah Al-Bajari wa ila ruhi Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Bapaki wa ila ruhi jami'al mu'minin wal muslimin wal muslimat Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wat thayyibata wal raihata wasyafa'ata wal jannata ala ahli nar kubur Allahumma ja'al ya Allah qabrahum min hubratil jinan wala taj'al ya Allah qabrahum min hubratil niran wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah hasul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kebahagiaan bagi kita hidup bersama dengan Allah dan Rasulnya. Allah berikan hidayah kepada kita dan taufik dalam hidup ini agar kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mencapai pada titik keridho Allah dan Rasulnya dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Kiai Haji Zainal Arifin, alhamdulillah beliau dapat hadir, dan Kiai Haji Tarmiji dapat hadir. Guru Mulyadi tadi, Guru Johan, para guru yang lainnya, para halaik belum hadir lagi karena malam ini pas kebetulan juga haul Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di beberapa tempat ya. Jadi mereka kemungkinan ada nah ini belum jadi ada undangan khusus. Kita juga hari ini juga menghawal Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mudah-mudahan penghawlan ini termasuk juga adalah hadiah ya. Apa yang kita baca, apa yang kita amalkan untuk mereka, dan Allah akan membalas
atas hadiah itu dengan keberkahan 10 kali lipat dari apa yang kita niatkan di dalam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Waqala musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Mata, apabila awhashaka min khalqihi, engkau merasa jemu dengan makhluk-makhluk Allah di muka bumi, merasa jemu maksudnya tidak ada lagi harapan kepada makhluk itu. Jemu namanya kan, jemu itu bahasa Banjarnya dulak lah. Bahasa Banjarnya dulak, bahasa jemunya bahasa Indonesia. Kamu merasa bosan dengan makhluk itu, fa'lam annahu yuridu, itu pertanda Allah menghendaki kepadamu ayyaftahalaka, untuk membukakan hatimu babal unsi bihi, agar dirimu merasa nyaman, merasa tenggelam, merasa manis bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak gitu. Maksudnya dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita di dunia ini merasa senang benar, bersemangat benar dengan dunia ini, apalagi ambisius mengejar jabatan, mengejar jabatan, mengejar keterkenalan di antara manusia, mengejar kehebatan. Umur 60 tahun sudah pingin aja lagi, dah mengejar dunia aja lagi, masih anak berkaya-kaya aja, ya lah. Makin tua sudah perempuan dipupuri tebal-tebal sampai 2 cm dari muka, ya lah. Kayak apa abad dunia aja ada. Make up 1 kali duduk sampai 1 juta rupiah. Untuk apa? Untuk dikatakan cantik. Istri Pak Lui mau bercantik-cantik juga. Sudah melihat orang sudah umur 50 tahun sudah. Anak bercantik-cantik juga. Rambut panjang dipotongnya dia Pak di salon, rambut pendek kayak. Datang pulang ke rumah, kayak apa bang lihat? Wah, cantik lah bang. Oh cantik coba lo. Tapi apa bang ya? Kayak laki-laki ya. Kayak kakek-kakek coba le. Nah, iya sudah cantik tapi seperti kakek. Nah, ini susah juga. Bukan seperti itu seharusnya. Makin tua, makin sadar, seharusnya secara gelombang alamiah Allah sedikit demi sedikit membukakan kepada seseorang agar seseorang itu dekat kepadanya, dibukakan Allah, dikasyafkan Allah orang itu. Mulai melihat rahasia Allah, di rahasia Allah itu terlihat bahwa hidup yang terbaik itu dekat dengan Allah. Lalu timbul dirinya makin tua, makin merasa jemu dengan kehidupan dulu. Tapi kita ini kan tidak. Kebanyakan orang makin tua, aku pingin santai dulu hidup, nah menikmati hari tua aja nih. Ya lah, pernah dengar loh, menikmati hari tua, santai aja sudah, jangan sibuk-sibuk lagi. Tapi mendekati Allah tidak. Nah, makanya kemarin minggu kemarin saya mengatakan waktu yang terbaik itu khairun awqatika, yang terbaik waktumu itu ialah tasyhadu Allah, memusyahadahkan dirimu untuk kamu melihat Allah. Itu waktu yang terbaik yang kamu isi di hari-hari tua kamu. Jangan menghabiskan habis-habisan sampai rumah dijual. Kenapa jadi dijual? Aku mau menikmati hidup, keluar negeri aku keliling, keliling dunia, rumah dijual. Si anak melihat
nasib pamnya kita jahanam, nggak ada lagi warisan jahanam. Orang tuanya keliling. Nah ini yang terjadi. Ada orang masa tuanya mulai umur 30-40 tahun, mulai 50 tahun, mulai hanya diskusi aja. Diskusi yang tidak menempatkan waktu keadaan. Paloi, Sirawin, Garbus diskusi juga, sudah umurnya tua, sudah umur 50-an tahun sudah. Sirawin kesimpulannya kayaknya dunia ini Sirawin udah kayak sadar aja juga dunia panah nih lah, ya panah tahu ya panah dunia nih. Kita nih panah semuanya aja, rusak semua kita nih nanti ya, lenyap semua, tahu. Dunia ini panah. Ternyata aja sehebat-hebatnya Amerika aja Sirawin tidak bisa juga menembus matahari. Oh, Jar. Ujar Garbus, kawai sebenarnya malam hari kau aja. Malam hari kan tidak ada matahari. Ujar Garbus. Jadi kau aja seharusnya Amerika tuh menembus bulan. Nah, diskusi yang tidak ada gunanya. Diskusi. Pak Lui mendengar apa? Salah semua itu, Jar. Matahari buka sampai jam 10 malam sekarang ini coba lo ya. Dulu yang matahari ya guru 2 tahun malam jam 10 malam kan. Nah itu bang dunia. Yang ramai itu pasar malam, banyak tuh manusia. Majlis taklim buka tuh, alibana tuh melihat manusianya. Iyalah, orangnya itu juga. Malaikat bosan melihat nih itu tujuannya malaikat. Fa'ija fatahalaka zalikal bab wa ansuta bil khitabi syarat lahu wahdahu. Maka apabila Allah sudah membukakan, yakni membuka hati manusia itu pertanda sudah dia timbul dalam dirinya rasa nyaman bersama Allah. Adalah kita merasa nyaman dengan Allah. Bahasa lainnya, merasa rindu dengan Allah dan Rasulnya. Adakah kita merasa nyaman dengan Allah ini? Jangan-jangan duduk kita tidak ada merasa nyaman dengan Allah. Karena orang yang dekat itu makin merasa nyaman yang disebut dengan al-unsu. Al-unsu itu merasa manis, merasa lezat. Dalam betul gaib kemarin, lazazta inda rabbi, merasa lezat bersama Allah. Rindu terus dengan Allah. Majlis taklim marifatullah. Majlis taklim ini rasanya pingin setiap hari jangannya setiap hari dibuka. Kemarin ada orang Samarinda, rupanya beliau sudah 1,5 tahun mengikuti pengajian nih. Sudah 1,5 tahun kata beliau. Hampir 2 tahun ya kata beliau. Dari Samarinda beliau. Kalau bisa setiap hari ada di YouTube itu katanya gitu kan. Nah itu namanya al-unsu. Al-unsu itu merasa nyaman. Pinginnya terus menerus ada. Tapi kita seminggu sekali aja bisa. Nah itu kan. Nah rasanya. Nah itu luar biasa. Bila itu terjadi sudah pada jiwa kita, berarti itu tandanya Allah sudah membukakan diri Allah kepada kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu surga nyata sudah toh. Kalau orang tidak ada yang ini di hatinya, jauh dengan surga. Bagaimana bisa mengharap surga di akhirat? Surga yang di dunia ini saja dia tidak bisa rasakan. Ya lah. Nah, dimarahi istrinya kecewa benar hati sudah, berarti dunia masih hati. Yang kecewa itu bila dimarahi Allah. Bus betul dimarahi Allah. Gelisah hati. Urusan perempuan itu kan urusan bini, itu kan urusan dunia. Urusan pasar malam dunia. Urusan duta mall dunia. Ya kan? Urusan baju dunia. Urusan kendaraan dunia. Bila pusing memilih mau beli mobil PCEK, mobil apa lagi, NMK,
mobil Vario, sepeda motor Vario Pak, supaya jangan bingung. Oh, dunia Jepang ini semua nih. Nah, sadar diri dunia nih, dunia aja. Jangan pusing mikirkan itu lah. Bil khitabi, setelah engkau merasa nyaman, manis dengan merasa tenggelam dengan wirid-wiridan, wirid, baca wirid. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul hamdihi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis salat baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Diulang-ulang Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam. Rasa nikmat di hati menghayati bacaan yang kita baca. Kalau kita biasanya kan orang umum membaca malah bercepat-cepat, kepingin selesai. Kalau ini makin lambat-lambat, pingin diulang-ulang. Baca Yasin, mendoakan orang tua, menghadiahkan bacaan Yasin kepada orang tua. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Masya Allah diulang-ulang Yasin, Yasin, Yasin. Subhan. Nah Bapak makin bagus, merasa lezat dengan yang diucapkan, terasa dekat dengan Allah. Berarti sudah ada al-unsu pada diri. Bukti itu bukti Tuhan sudah membukakan pintunya di hadrahnya agar kita berada di pintu ilahi. Masya Allah, pintu ilahi. Syarat lahu wahdahu, maka itu bukti menjadikan seseorang itu sudah berada di pintu wahdahu, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ragibat an ghairihi, sebagaimana juga dia berarti sudah mulai benci, tidak enak, tidak merasa nyaman bersama dengan makhluk, yaitu ad-dunia. Lalu yang timbul baginya Pak, dan ada apa-apa, motor barang aja, tidak perlu PCX, tidak apa-apa, asal ada MX aja. Oh, tidak perlu NMAX, tidak perlu. Ada Vario di rumah, syukur, alhamdulillah. Yang penting aku tetap bersama Allah. Tidak ada Vario, tidak ada masalah. Yang penting asal ada kendaraan aja sudah, ya kan? Biar tahun berapa kah kendaraan motornya, tahun 80 kah motornya, serah. Yang penting utama ini adalah aku merasa nyaman bila beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu mantap sudah tuh. Berarti orang itu sudah dekat dengan Allah, sudah berada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, di pintu babul ilahiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah. Sedikit lagi. Dalam kitab Iqazul Himam, supaya ada variasi dikit lah dalam Iqazul Himam. Qultu, aku ingin mengatakan kata Syekh Ajibah. Hadihi sunnatullahi ta'ala fi khalqihi ija arada ay yu'nasa abduhu bi zikrihi. Sudah menjadi kebiasaan sunnatullah, kebiasaan yang dibuat Allah pada makhluknya ialah apabila Allah menghendaki hambanya dekat dengan Allah, dirasakan Allah lah hambanya itu merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bima'rifatihi, dan mengenali Allah sedikit demi sedikit. Apa sih yang disuka Allah, apa sih yang dibenci Allah, apa sih yang diridhoi Allah, apa sih yang tidak diridhoi Allah. Itu yang banyak dipikirkannya. Soal istrinya di rumah cerewet, soal istrinya nagih apa biasanya bro? Nagih nafkah kan, nagih apa bro? Nagih belanja. Nah, oh mau lebih bulan ini bang lah, harus beli baju baru bang soalnya bulan ini kan hari raya, jadi harus beli baju. Oh, harus beli baju, udah sering dipikirkan. Ya tenang saya tidak membuat hatinya kecewa. Kenapa tidak kecewa? Karena itu urusan dunia. Soal rezeki kan Allah yang mengatur. Nggak bisa juga kan kita memaksakan diri kalau uangnya tidak ada, bisa lah? Nggak bisa. Bisa lah.
kelapa itu tumbuh, yang biasanya satu pohon kelapa itu tumbuhnya berapa biji Pak? 10, 12. Anggap 12, maulah tiba-tiba 24 buah langsung apa? Nah, ayam yang bertelur sehari 1 biji, tiba-tiba 5 biji bisa lah dipaksakan? Nggak bisa. Ya sudah, ini urusan dunia aja sudah berikhtiar sudah juga, nggak risau hatinya. Yang dirisaukannya adalah kalau dia jauh dengan Allah. Berarti dia risau kalau hatinya tidak merasa nyaman lagi beribadah. Nah, risaunya kenapa lah sekarang ini aku tidak merasa tidak enak lagi beribadah. Noh, risau dia dalam keadaan itu. Subhanallah. Al-hasyahu min khalqi, kemudian dia merasa jemu dengan manusia, merasa bosan dengan makhluk-makhluk ada, merasa bosan hanya dipikirkannya hanya mengganti kendaraan, habis kreditnya. Min khalqi lah nih, disuruh oleh dealer lagi, dah ganti motornya, kredit lagi, baru kredit lagi, 3 tahun kemudian lunas, ganti kendaraan lagi, memikirkan bayar. Sepanjang hidup orang kredit aja terus. Ya kan? Itu Bang ya kan? Wasyuglihi, dan sibuk dengan dunia itu sendiri. Dia tinggalkan semua itu. Bikin mati bizikrillah, dengan khidmat untuk mengingat Allah Subhanahu. Itu yang dicarinya, Subhanahu. Hatta ijam talahu qalbahu bil anwari wa tamkunu min halawati syuhur. Maka saat dia sudah bisa jemu dengan keadaan-keadaan kehidupan ini yang menggodanya, lelah juga sudah mengajar perempuan, udah ada juga yang maunya perempuannya. Akhirnya di hati sudah jemu, sudah barang aja siapakah perempuannya, asal kamu kawin aja kok. Alhamdulillah akhirnya dapat jodoh juga, akhirnya sudah urusan wanita, urusan dunia. Dulu berharap cita-cita mendapatkan perempuan artis, belakangan sadar tidak mungkin. Turun ya Allah, akhirnya sudah yang penting yang paling cantik di Banjarmasin. Ternyata tidak ada ketemu juga. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, tidak ada juga ketemu. Sudah asal cantik aja, ternyata juga asal cantik juga tidak ketemu juga. Akhirnya berprinsip dah asal ketemu perempuan aja siapakah yang mau, akhirnya mau kawin nih. Waduh, akhirnya kawin. Itu apa? Dah jemu sudah, itu maksudnya merasa bosan. Kehidupan dunia ini kan begitu juga. Kaya dikejar. Siapa yang tidak mengejar kaya? Semua orang mengejar kaya, ya kan? Akhirnya dia jemu mengejar kaya. Kenapa kira jemu mengejar kaya, Pak? Kenapa? Tidak juga mau kaya. Kehidupan tetaplah kehidupan seperti demikian. Nanti ada suatu riwayat hadis, pena sudah ditutup Allah, tinta pena sudah kering, takdir tidak akan berubah lagi pada setiap orang. Bahkan maka saat itulah Allah mengisi hatinya, qalbu bil anwari, dengan cahaya-cahaya. Jadi orang merasa manis itu Allah isi di hatinya cahaya-cahaya. Cahaya itu mana bisa dilihat kan? Yang kamu rasakan merasa nyaman dengan Allah, merasa lezat manis, itulah yang disebut dengan anwar, cahaya-cahaya Allah di hati. Wa tamkunu min halawatis syuhur, kemudian Allah menciptakan padamu halawah, kemanisan syuhur ilallah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkat yang tertinggi. Bila sudah bisa menyaksikan Allah, nanti kita ulangi bagian syuhud ini. Menyaksikan Allah. Yang disaksikan itu apa? Yang disaksikan itu sifat-sifat Allah, asma Allah, nama-nama Allah, af'alullah, af'al Allah. Itu bisa disaksikan nanti. Af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasirul kainat, dan rahasia-rahasia kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna bagi hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.